Halo Sobat Pavin di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang kece banget, baik hati. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong ya. Dengan Dr. Eklos, owner dari Eklos Klinik ya dok ya. Halo Bu Nita, apa kabar? Baik dok. Biasanya kalau ketektokan Bu Nita soal desain, soal arsitek, ini udah jadi host nih. Iya, beralih profesi. Beralih profesi ya. Nah dok, kita ini ada mau tanya-tanya sedikit. Sebenarnya Eklos ini, latar belakang dokter dulu deh, awal muasal mendirikan Eklos. Eklos ya. Oke, saya orang Manado, sama ya, kita orang Sulawesi. Itu ada marga Senduk. Tapi tahu nggak, kalau di chat-chat kan ada brand identity atau color identity. Tapi kalau di marga Senduk itu brand identity-nya jerawat. Oh. Jadi pasti tuh orang yang marga Senduk kalau di kampung saya di Manado tuh jerawatan. Termasuk saya. Jadi saya tuh dari turunan papa saya, keluarga saya itu semua keluarga saya itu jerawatan. Oh. Jadi berangkat dari situ. Jadi saya mempunyai problem jerawat sampai SMA tuh saya insecure banget. Nggak mau keluar rumah. Kalau di orang tua ajak ke mall aja aku nggak mau. Kena mental health ya? Karena insecure banget, nggak pede. Cita-cita saya memang jadi dokter anak karena saya senang banget ponakan-ponakan kumpul di rumah. Tapi at the meantime, pada waktu kuliah, jerawat tuh tak kunjung sembuh. Jadi luar biasa, akhirnya mengobati diri sendiri. Gitu. Akhirnya terpikirlah di situ, oh kenapa nggak jadi dokter estetik atau dokter kulit? Karena I have my own problem. Jadi saya mempunyai problem saya sendiri. Berangkat dari situ, akhirnya saya sekolah estetik. Tapi saya mempunyai goals pribadi Bu Nit. Kalau saya, mungkin teman-teman saya juga di Manado kuliah tahu, saya tetap ada visi jangka pendek, jangka panjang, dan ada ambisi dalam tanda positif. Visioner lah dok. Visioner. Ya? Jadi saya bilang, kalaupun saya terjun di dunia misalnya estetik, saya mau jadi paling baik di bidang itu, menurut versi saya. Terbaik menurut ya? versi saya. Gitu. Otomatis menurut versi saya berarti harus sekolah yang baik. Kedua harus ada klinik. Yes. Gitu. Itulah asal muasal. Akhirnya saya dari keluarga sangat sederhana. Apalagi pada tahun 2016 awal Eklos bangun tuh keluarga saya dalam titik terendah. Jadi saya jadi tulang punggung keluarga waktu itu. Keluarga besar ya, mama papa dan sebagainya. Jadi akhirnya saya memutuskan tetap walaupun keterbatasan dana, saya tetap harus ada klinik. Bangunlah klinik awal Eklos Klinik itu di Tomohon. Tahu ya Tomohon ya? Kota kecil di Sulawesi Utara. Tahu nggak modalnya berapa? Berapa itu dok? 5 juta. 5 juta rupiah. Niatnya yang mahal. Niatnya yang mahal. 5 juta rupiah. Itu pun saya sewa di satu ruko kecil. Cuma lantai 1 doang. Yang punyanya pasien saya. Jadi pun dia kasih harga khusus, bisa sewa per bulan. Jadi kita renov. Tahu nggak yang renov? Sekarang kan udah pakai Urban Art kita ya. Kerjasama ya. Ngomong dikit. Dulu saking saya tidak bisa membayar arsitek, desain grafis, yang renov itu almarhum papa. Aduh. Sama om saya. Jadi saya nggak mampu membayar. Jadi mereka tuh yang ketok-ketok dengan klinik super ala kadarnya. Berarti hidup dokter itu benar-benar memberkati banyak orang. Benar. Karena memang diajarkan orang harus diajarkan orang tua saya harus menjadi berkah bagi orang lain. Jadi dari situ 5 juta dengan klinik ala kadarnya, cuma tenaga itu saya dan 1 suster. Tapi direspon bagus dari mulut ke mulut. Bahkan 70% pasien waktu itu bukan dari Tomohonnya, dari Manado dan Gorontalo. Saya ingat 2 minggu. Formulanya kali ya dok? Ya, benar. Jadi waktu itu pun, walaupun klinik kecil, saya sudah menekankan SOP yang baik dan service excellent. Jadi hasil yang bagus, walaupun dengan ala kadarnya, tidak ada alat waktu itu. Cuma dengan facial peeling, pokoknya tidak ada treatment pakai alat. Tapi hasilnya bagus, hanya dari mulut ke mulut bagus. Saya ingat 2 minggu kemudian saya terkumpul modal 20 juta, direnov lagi kliniknya. 2 minggu ya dok? 2 minggu. 2 minggu 20 juta, direnov lagi. Jadi agak lebih bagus sedikit, tapi masih rumahan. Gitu. Jadi tapi dari situ awal mulanya, singkat cerita 70% bagus. 6 bulan kemudian karena banyak pasien dari Gorontalo, dan waktu itu pasien-pasien dari Gorontalo itu banyak pejabat, mereka suruh buka di Gorontalo. Ibu gubernur, ibu bupati dan sebagainya, difasilitasi tempat, akhirnya buka lagi di Gorontalo, masih klinik ala kadarnya. Boomnya di 1 tahun buka di Manado. Pas 3 klinik, itu boom gaung besarnya. Karena pas buka di Manado 1 tahun, itu udah klinik mulai bagus-bagus dikit karena udah ada modal. Masih acara pembukaan di atas, di bawah itu udah ngantri-ngantri. Oh gitu ya, itu asal muasal ya? Asal muasal, flashback sedikit. Penasaran nih dok,
dari Manado bisa tembus ke Jakarta, itu kan nggak mudah ya, Dok ya? Gimana itu, Dok? Oke, jadi waktu itu titik PD-nya saya tuh waktu di Manado. Jadi waktu itu dengan posisi 3 cabang, walaupun masih klinik rumahan ala kadarnya, waktu itu saya akhirnya membentuk tim. Karena waktu itu goal saya pribadi, karena saya orang timur, saya ingin menguasai Indonesia bagian timur. Udah pede nih, karena udah 3 klinik kan. Saya harus menguasai Indonesia Timur. Kan tuh, Bu Nit, saya buka Plaza Indonesia 2019 akhir. Totalnya pandemi ya, Maret. Yeah. Itu titik terberat Eklas, karena harus tutup total. Dan berubah banget bisnis model. Dulunya harus buka di mall, sekarang kita nggak akan buka di mall lagi. Gitu. Tapi tenggat dengan waktu itu titik terberat Eklas, tapi Tuhan kan kasih kita hikmat ya. Yeah. Tapi malah sekarang, di posisi sekarang, tim kami tuh tenggat pandemi. Karena dengan adanya pandemi, kita bisa berpikir, belum tentu yang kita lakukan sekarang, belum tentu kita akan lakukan kalau nggak ada pandemi. Lebih kreatif. Lebih kreatif, lebih produksi. Dan akhirnya di pandemi, malah Eklas di klinik di Jakarta, berkembang pada saat pandemi. Kita buka 7 cabang pada saat pandemi. Di tahun pandemi, 2022, 6 cabang. Di tahun 21, 6 cabang. Di tahun 2022, 5 cabang kalau nggak salah. Jadi berkembang pas pandemi makan. Udah berapa cabang sekarang, Dok? 32. Ini cabang Pluit? Pluit cabang ke-29 kalau nggak salah. Cabang ke-29 tapi berubah menjadi kantor pusat gitu ya? Salah, karena dulu kantor pusat kita di Mega Kuningan, tapi itu dalam kondisi kantor, akhirnya kita ada visi mau satukan dengan klinik. Karena kebetulan di Pluit ini kita dapat space yang gede. Jadi di klinik di lantai 1, kantornya lantai 2. Ngomong-ngomong masalah Pluit nih, Dok ya. Pertama kali kita masuk kan berbeda banget nih dengan situasi yang sekarang ada. Terutama ada yang di belakang kita nih, ada Chat Wash Urban Clinic dari Pavin ya. Menurut pendapat dokter nih dengan touching Chat Wash dari Pavin ini gimana, Dok? Ya, suasananya bagus, jadi bagus. Bu Nita tahu kan, saya mungkin juga sama saya orangnya agak perfeksionis. Ya, detail. Gitu, jadi even though dengan segala kekurangan tetap kita harus bagus juga. Jadi Eklas sekarang memang berbeda wajahnya comparing dengan waktu awal. Memang kita udah pakai tenaga-tenaga profesional sekarang supaya customer nyaman. Nah, Chat itu adalah salah satu penunjang. Gitu, jadi awal mulanya kerjasama sama Pavin itu di sini ya, di klinik Pluit. Dengan kita bentuk color brand identity yang baru. Dan yang ternyata bagus. Ini ya, Dok, ya? Pertama kan saya dulu kita bukan pakai cat ya, bukan cat biasanya untuk color identity. Tapi waktu itu dari Bu Nita dulu banget dengan Pavin meyakinkan, Dok kita buat color yang baru, dokter pasti suka deh gitu. Dan tim pasti suka. Ternyata waktu awal, masa cuma cat sih bisa jadi bagus sih. Akhirnya setelah jadi, wah ternyata keren banget. Gitu. Terus selain ini kan ada beberapa aplikasi chat juga ya, Dok, seperti kayak mural di atas. Itu kan kita pakai chat Pavin juga. Kan? Nah, dari hal-hal yang kita sentuh dengan chat Pavin ini, dokter gimana nih pendapatnya tentang klinik Pluit sekarang? Iya, otomatis secara visual lebih kece ya. Lebih kece dengan sentuhan touch up chat ini, dan secara pribadi sih lebih puas karena akhirnya ternyata dengan sentuhan begini ternyata bagus ya, untuk kategori klinik dan tidak mengurangi brand identity Eklas. Biasanya kan kalau mural kan kesannya jadi jadi cheerful, sedangkan Eklas kan kesannya elegan, bold, ada edgy-nya dikit. Tapi tetap ternyata dengan sentuhan warna-warna yang begitu tetap bagus. Gitu. Nah ini, Dok, dari apa yang sudah Pavin lakukan, harapan dokter terhadap Pavin kelaknya gimana nih, Dok? Pavin Chat ya? Iya, Pavin Chat. Oke, Pavin Chat ini salah satu recommended mungkin bagi penonton yang menyaksikan, which is bagus banget hasilnya, dan harapannya untuk Pavin bisa menjadi bisa menjadi salah satu brand orang untuk mencari chat. Mewarnai dunia. Mewarnai dunia, otomatis salah satu orang, kalau ingat chat, di samping ada brand yang lain, salah satunya Pavin ternyata yang bagus. Dan untuk saya pribadi sudah membuktikan bahwa di samping colorfulnya, di samping itu bisa bikin bagus klinik saya gitu. Jadi salah satu recommended dan bisa mewarnai Indonesia. Tidak menutupnya bisa mewarnai seluruh dunia.
Gitu ya dok ya. Dok, terima kasih banyak untuk waktunya di sela-sela kesibukannya dokter, masih meluangkan waktu untuk ketemu dengan kita ini. Terima kasih. Pokoknya salah satu, saya potong sedikit Bu Nita, maaf, recommended banget untuk Pak Vin ya, bagi pemirsa yang menyaksikan. Kuat, tahan terhadap air, pokoknya kece banget ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.